Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, juz ketiga dari Al-Quran ini menjadi spesial karena banyak hal, diantaranya karena padanya terdapat ayat kursi, ayat termulia dalam Al-Quran yang terhimpun padanya, setinggi-tingginya pujian, seluhur-luhurnya sifat Tuhan, termasuk nama Allah yang agung Al-Hayyu Al-Qayyum yang juga diulang di awal Ali Imran. Masih di juz 3, di juz ini pula lah terletak ayat yang turun paling terakhir. Ayat yang kuat sekali pesan perpisahannya tentang takwa, tentang kematian, tentang pertanggungjawaban. Di sini jualah terbentang ayat terpanjang dalam Al-Quran. Panjangnya yang utuh, sehalaman, dan temanya yang terkait harta mengingatkan panjangnya hisab terkait harta di akhirat kelak. Juz ini menerangkan bahwa kebenaran Islam begitu jelas benderang, sehingga untuk mengajak orang lain memeluknya tidak butuh paksaan. Tetapi ingat bahwa agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Islam adalah kebenaran dari Allah, maka jangan sekali-kali ragu. Ayat Al-Quran yang mutasyabihat jelas ketika dikembalikan kepada ayat yang muhkamat. Barang siapa yang beragama selain Islam, maka amalnya tak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Maka berpeganglah pada kebenaran Islam dengan mengesakannya dalam ibadah dan menjauhi setan dan objek ibadah selainnya. Sungguh dengannya kita telah berpegangan pada tali yang kuat. Islam akan Allah jayakan. Maka jangan tergantung kepada selain Allah untuk meraih kesuksesan atau kekuasaan. Allah lah yang sang pemilik kekuasaan absolut. Dialah yang sekehendaknya memberi dan mencabut kekuasaan. Dialah yang sesuai kebijaksanaannya menganugerahkan hikmah, karunia, dan rahmat. Semuanya di tangan Allah. Kisah pengangkatan Raja Talut di era Nabi Samuel. Pada juz 2, hanyalah salah satu contohnya. Sekali lagi, janganlah seorang mukmin mencari kemuliaan dan kekuasaan dengan menjadikan kaum kafirin sebagai pemimpin dan sahabat dekat, apalagi menjadi kafir setelah beriman. Yang demikian itu justru akan mewariskan kehinaan dan azab yang pedih. Mustahil dilakukan oleh mereka yang meneladani Rasulullah sebagai bukti cinta pada Allah, meskipun segolongan ahli kitab berangan-angan untuk menyesatkan kaum muslimin. Untuk itu mereka campur adukkan yang hak dengan yang batil. Mereka pura-pura beriman lalu murtad dengan harapan menjadi goyahlah keyakinan kaum muslimin. Mereka sembunyikan kebenaran dan ingkari banyak ayat Tuhan. Mereka putar balikkan lidah mereka agar disangka membacakan ayat-ayat Tuhan, padahal bukan. Mereka perjualbelikan perjanjian dengan Allah secara murah. Mereka mengklaim Nabi Ibrahim seagama dengan mereka, padahal beliau seorang muslim yang hanif. Sekalipun demikian, bersikap objektiflah wahai kaum muslimin. Ada pula ahli kitab yang amanah, bahkan ketika dipercayakan menjaga harta yang banyak. Ahli kitab pun banyak kesamaan dengan kalian. Hendaknya mereka diajak kepada kalimatin sawa, atau kalimat yang sepakat, yang menyatukan semua, yakni tauhid. Al-Quran membenarkan Taurat dan Injil secara umum. Jika mereka enggan diajak bersatu di atas tauhid, maka tegaskanlah bahwa kalian adalah muslim. Jika mereka terus berdebat, silahkan ajak mereka bermubahalah. Berbeda dengan juz 2 sebelumnya yang lebih dominan mengupas Yahudi,
juz 3 lebih fokus pada Nasrani. Meski semua sama-sama menyinggung ahli kitab secara umum. Oleh karenanya, juz 3 ini kita menyaksikan runutan kisah Maryam, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihi salam beserta tokoh-tokoh penting yang di sekitar mereka. Allah bawakan kisah keluarga Imron yang lama tak kunjung dikaruniai keturunan hingga Hannah, sang istri bernazar akan menyerahkan anak yang lahir sebagai pengabdi di Baitul Maqdis. Tumbuhlah Maryam sebagai wanita pengabdi Baitul Maqdis di bawah bimbingan Nabi Zakaria, pamannya yang dipilih Allah setelah diseleksi melalui lempar pena ke sungai. Nabi Zakaria melihat banyak karomah Sayyidah Maryam sebagai wanita pilihan terbaik di masanya. Hingga ketika melihat Allah karuniai Maryam buah-buahan bukan pada musimnya, semakin kuatlah keyakinan Nabi Zakaria bahwa Allah pun mampu menganugerahi anak kepada beliau meski usia beliau dan sang istri sudah lansia, bukan lagi masanya berketurunan. Ketika beliau khusyuk berdoa, Jibril pun memberi kabar gembira kehamilan Yahya. Jibril juga mengabari Maryam akan lahirnya Nabi Isa tanpa ayah dengan kalimat kun, layaknya penciptaan Nabi Adam. Kedua nabi muda ini pun akan bahu-membahu berdakwah di kekaisaran Romawi. Yahudi yang tak suka membuat makar dengan menebar hoax terkait mereka berdua. Nabi Yahya akhirnya dibunuh, sedangkan Nabi Isa yang dibekali mukjizat melimpah diangkat oleh Allah ke langit kedua untuk menyelamatkan beliau dari penyaliban. Demikianlah Allah selalu menolong mereka yang berjuang dan berkorban di jalan Allah. Allah balas makar jahat mereka dengan makar yang lebih dahsyat. Dia Maha Perkasa lagi sanggup membalaskan dendam. Itu karena miliknya lah semua yang di langit maupun di bumi. Tidak ada yang tersembunyi darinya, walaupun hanya sebersit isi hati. Tetapi Allah tidak akan membebani kecuali sebatas kemampuan terbaik yang dikerahkan seorang hamba. Tidak menghukum pelanggaran yang terjadi karena lupa atau tak sengaja. Bahkan dia pun berkenan mengampuni siapa yang dia kehendaki. Sebagai mukmin, kita teladani Rasulullah dan para sahabat yang selalu mendengar, taat, banyak meminta ampun kepadanya, serta tak pernah berhenti memohon pertolongan Allah dalam perjuangannya. Bahkan sejak awal juz, Allah sudah memotivasi Nabi Muhammad bahwa para nabi yang begitu banyak jumlahnya, semuanya meski berbeda keistimewaan dan derajat, turut berjuang dengan berkorban jiwa dan harta. Tidak perlu takut jiwa akan terbunuh karena Allah pelindung orang yang beriman. Jangan takut andai nyawa melayang. Memang itu karena kehendak Allah yang menghidupkan dan mematikan. Sebagaimana debat Nabi Ibrahim dengan Namrud, sang raja Assyria. Nabi Uzair yang wafat 100 tahun lalu dihidupkan. Hidup kembalinya kota Al-Quds pasca invasi Nebukadnezar II, serta hidup kembalinya 4 burung yang dipotong-potong oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan hidup sesaatnya Sam bin Nuh di tangan Nabi Isa alaihissalam. Jangan pula khawatir kehabisan harta yang digelontorkan di jalan Allah, sebab ia akan dilipat gandakan 700 kali lipat. Khawatirlah pada keinginan disanjung karena pahala akan sirna tak terbekas bagai tanah di atas batu licin yang diterjang air hujan. Khawatirlah pada mengungkit pemberian karena pahala akan hangus bak terbakarnya kebun penuh aneka buah diterpa angin panas. Khawatirlah kala harta diperoleh dari keharaman, semisal riba, karena ia berarti perang melawan Allah dan Rasul-Nya, lagi memusnahkan keberkahan. Dunia memang penuh dengan gemerlap, keindahan yang disenangi nafsu, mulai dari lawan jenis, anak keturunan, uang, dan perhiasan, hingga kendaraan mewah.
Terlebih setan menakut-nakuti dengan kefakiran. Tapi selalulah ingat bahwa akhirat jauh lebih megah, lebih baik. Justru semakin sempurnalah kebajikan kala kita berkorban hal yang sangat dicintai. Dan apapun yang kita infakkan sungguh terhadap Allah lah Maha mengetahui. Terhadapnya Allah Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.